Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sahur bersama saya Brian Jabli. Saudara, dan pagi hari ini kita akan simak cerita dari diaspora Indonesia di Belanda untuk mengetahui suasana Ramadan di sana. Sudah ada diaspora Indonesia di Belanda, Daulat Ilmi Maldani. Selamat dini hari waktu Indonesia, Mas Ilmi. Halo, selamat dini hari di Indonesia, Mas Brian. Baik, Mas Ilmi, kalau di Indonesia sekarang, waktu Indonesia Barat, tepatnya di Jakarta, sekarang pukul 2 pagi lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Nah, kalau sekarang di Belanda, kondisinya sekarang jam berapa? Sekarang di Belanda pukul 8 lebih 38 menit, Mas. Ya, Malam ya. iya. Mas Ilmi, untuk populasi warga Muslim di sana, banyak nggak sih, Mas? Apalagi tentu sekarang saat bulan suci Ramadan ini, seperti apa? Sebenarnya kalau ngomongin populasi di Belanda itu muslimnya banyak sih, Mas, karena ada berbagai macam dari orang juga kayak dari Indonesia, dari Turki dan banyak dari negara lain juga di sini. Terus untuk masalah suasana Ramadan di sini juga kerasa lebih istimewa juga sih. Mungkin karena jauh dari orang tua, jauh dari keluarga dan lebih nge-appreciate hal-hal yang ada di sini sih jadinya gitu. Iya, Mas Ilmi, ini kan Ramadan atau puasa pertama. Nah, di tempat Anda saat ini, apakah ada kendala dengan cuaca di sana atau bagaimana, Mas Ilmi? Kalau untuk kendala sih bisa dibilang kalau sekarang kan masuk transisi ya antara winter ke spring. Jadi masih dingin juga untuk dari suhunya. Tapi mungkin yang saya rasain sendiri jadi lebih kerasa lapar aja sih untuk puasa untuk menjalankan puasanya di sini. Baik, Mas Ilmi, kalau untuk durasi berpuasa sendiri di Belanda, perbedaannya dengan durasi berpuasa dengan Indonesia seperti apa di sana, Mas Ilmi? Sebenarnya untuk durasinya sekarang tuh kayaknya hampir sama sih antara di Indonesia sama di Belanda karena di sini kita mulai puasa tuh dari jam 5 subuh sampai jam setengah 7. Jadi ya kurang lebih sama sih 13 jam, sekitar 13 jam puasa. Nah, kalau untuk di Belanda sendiri, Mas Ilmi, kegiatan masyarakat Indonesia khususnya bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa di Belanda seperti apa? Nah, kalau untuk kegiatan sampai puasa ini dengan masyarakat Indonesia tuh mostly kita ngadain taraweh bareng sih, Mas. Jadi kebetulan untungnya di kota saya ini di Leiden itu ada beberapa masjid. Jadi saya suka ngajak atau bareng teman-teman lain yang dari Indonesia juga untuk taraweh bareng di sana. Tapi kalau misalnya untuk weekend kita biasanya pergi ke kota lain, kota-kota besar kayak Den Haag atau di Amsterdam ada Masjid Indonesia di sana. Jadi kayak bisa lebih ngerasa di Indo sih gitu. Ya, Mas Ilmi, Anda kan tadi menyampaikan melaksanakan sholat tarawih di mana masjidnya tidak jauh dari tempat tinggal Anda. Lantas, bagi masyarakat yang ada di Belanda melihat aktivitas Anda tarawih bersama teman-teman yang lain di bulan suci Ramadan ini, apa respon mereka? Sebenarnya untuk respon dari mereka sendiri karena saya juga punya teman di sini yang asli orang Belanda terus mereka kayak lebih ke ngerasa respect sih dengan adanya bulan yang istimewa ini ya mereka intinya sangat menghargai perbedaan yang ada gitu jadi mungkin itu salah satu poin plusnya. Oke, tapi apakah ada buka puasa dari kedutaan Indonesia sendiri, Mas Ilmi? eh Mungkin yang sejauh yang saya tahu itu mungkin harusnya ada, tapi mungkin karena kebetulan saya juga nggak begitu dekat dengan kedutaan besar Indonesia di sini, jadi mungkin saya tidak begitu cari tahu infonya, tapi harusnya ada sih biasanya, apalagi untuk bulan puasa ini ya gitu.
Ya, Mas Hilmi, namanya bulan suci Ramadan tidak terlepas dari yang namanya takjil nih. Nah, kalau misalnya di Belanda, takjil apa atau menu berbuka puasa apa yang tentu ada di sana yang Anda konsumsi bersama teman-teman yang lain, dan takjil buka puasa apa yang Anda paling rindukan di Indonesia? Nah, sebenarnya karena kita tuh lagi menghadapi namanya musim dingin ya di sini, jadi kayak sebisa mungkin mencoba untuk makan makanan yang sehat. Jadi kita karena kebetulan pada suka dengan sop buah, karena cocok banget kan untuk buka puasa yang bikin segar gitu setelah puasa seharian. Jadi kita biasanya beli buah dulu kayak di market gitu. Terus nanti kita buat bareng-bareng di rumah gitu buat buka puasanya. Oke, baik. Nah, Mas Hilmi, Anda kan maksudnya sekarang ini masih melaksanakan bulan puasa, apalagi di bulan suci Ramadan yang baru saja kita lalui saat ini secara bersama di seluruh dunia. Nah, kalau untuk keamanan dan selama pelaksanaan ibadah puasa di Belanda seperti apa sih, Mas? Alhamdulillah, seperti yang saya jelasin sebelumnya juga karena mostly orang-orang di sini khususnya orang-orang Belanda itu sendiri mereka pada respect gitu ya, apalagi dengan perbedaan yang ada. Jadi untuk masalah keamanan tuh benar-benar terjaga sih aman karena apalagi yang setelah saya alami sendiri gitu. Kayak untuk menjalankan ibadah, misalkan sholat tarawih di masjid yang biasanya selesai itu pukul 10 malam, dan untuk melaksanakan sholat subuhnya juga jam 5 pagi ke masjid itu menurut saya sendiri rasanya aman sih. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirin gitu. Iya, tadi soal berbuka puasa kan sudah diceritakan nih menu-menu makanannya atau takjilnya. Nah, kalau untuk persiapan sahur sendiri, apakah gampang untuk mencari makanannya seperti sayur mayur yang untuk dikonsumsi saat sahur seperti itu, Mas? Alhamdulillah untuk persiapan sahur juga kita dimudahkan gitu ya. Karena di sini juga banyak tersedia beberapa opsi makanan halal. Khususnya biasanya kita beli di supermarket Turki yang mereka udah jelas-jelas menjual makanan yang halal. Jadi kayak kita biasanya mempersiapkan makanan yang emang udah siap, yang lebih praktis aja untuk sahur. Kayak misalkan kita bikin ayam, kayak misalnya chicken wings gitu. Terus atau misalnya chicken popcorn atau bikin sayur bayam yang mudah dan simple aja sih gitu. Yang jelas bisa buat kita survive buat puasa ke depannya seharian gitu. Baik, terima kasih atas informasi Anda.